Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Jadi Sabi dari kelas B. Di sini saya akan menerangkan materi berjudul tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mulai menerangkan beberapa konsep, beberapa pokok bahasan yang diantaranya itu ada 6 pokok bahasan. Yang pertama, konsep dasar kepala sekolah. Yang kedua, syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Yang ketiga, ciri-ciri kepala sekolah efektif. Yang keempat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Yang kelima, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Dan yang keenam itu ada peran kepala sekolah. Yang pertama itu ada konsep dasar kepala sekolah. Nah, secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah menurut Purwadarminta 1976. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi. Nah, kata kepala sendiri itu dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan diperlukan saat pelajaran yang boleh berada di meja. Nah, jadi dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan ya, bahwa kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang kedua, ada syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Nah, syaratnya ini itu terbagi menjadi 2 kualifikasi, yaitu yang pertama kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Yang pertama kita akan membahas tentang kualifikasi umum. Nah, kualifikasi umum ini, seorang kepala sekolah itu setidaknya harus memiliki pendidikan strata 1 atau S1 ataupun D4 atau diploma 4, berusia maksimal 56 tahun, pengalaman mengajar selama kurang lebih 5 tahun, dan setidaknya memiliki pangkat serendahnya itu diploma 3 atau D3. Nah, sedangkan kualifikasi khusus untuk kepala sekolah itu berstatus sebagai guru TK atau SD sederajat, memiliki sertifikat sebagai guru TK SD sederajat, dan memiliki sertifikat sebagai kepala sekolah TK, SD, dan setingkatnya sederajat. Mungkin daripada itu adalah syarat-syarat yang harus dicukupi atau dipenuhi untuk menjadi seorang kepala sekolah. Baiklah, selanjutnya kita akan menelaah tentang ciri-ciri kepala sekolah efektif. Nah, apa saja sih ciri-ciri kepala sekolah efektif itu? Nah, ciri-ciri kepala sekolah efektif menurut Kusnaridlo tahun 2010 yaitu diantaranya memiliki visi misi yang kuat tentang masa depan sekolahnya. Yang kedua itu memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf atau tenaga pendidik. 3. Tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif. Nah, yang paling penting, memanfaatkan waktu sebaik yang dicapai dan menggunakannya seefisien mungkin dalam menggali informasi prestasi siswa serta memberdayakan berbagai sumber penting secara kreatif untuk meminimalisir apabila suatu kekacauan atau masalah akan terjadi baik dari internal maupun eksternal. Setelah membahas ciri-cirinya, mari kita membahas sedikit mengenai tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Nah, di sini yang pertama, tugas kepala sekolah itu sebagai pengelolaan pengajaran. Nah, itu adalah merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokoknya. Yang kedua, pengelolaan kepegawaian. Yang ketiga, pengelolaan kemuridan. Yang keempat, ada pengelolaan gedung dan halaman. Dan 2 lagi itu ada pengelolaan keuangan dan pengelolaan hubungan. Nah, pengelolaan keuangan ini itu dalam bidang mengurus masalah gaji guru dan staf sekolah. Nah, dari itu ada pengelolaan hubungan. Nah, pengelolaan hubungan ini
pengelolaan hubungan antar sekolah dan masyarakat untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat sekitar atau masyarakat tertentu. Fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Ya, kepala sekolah juga bisa dianggap sebagai manajer atau kepala. Sama saja, tapi berbeda tempat mungkin. Nah, kepala sekolah ini memiliki fungsi, yaitu diantaranya bekerja dengan para anggota. Ya, tentu saja bekerja dengan para anggota dikarenakan dia adalah kepala. Yang kedua, mampu menghadapi berbagai persoalan. Sebagai kepala sekolah harus mampu menghadapi berbagai persoalan yang akan timbul, baik internal maupun eksternal. Nah, yang ketiga itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas segala apapun yang diurus. Yang keempat, berpikir secara realistis. Seorang pemimpin harus berpikir secara realistis. Yang kelima, bertindak netral atau tidak memihak siapapun, melainkan penengah bila ada masalah yang terjadi. Yang keenam, politisi yang cerdik. Yang ketujuh, seorang diplomat. Dan yang terakhir, berani mengambil keputusan yang sulit. Ya, sampai ke peran kepala sekolah. Nah, peran kepala sekolah ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama peran kepemimpinan kepala sekolah dan peran manajer kepala sekolah. Peran kepemimpinan kepala sekolah itu yang pertama untuk sebagai kunci membentuk kultur atau budaya positif di sekolah dan harus dapat menjalin hubungan kelompok internal dan eksternal. Nah, yang kedua itu ada peran manajerial kepala sekolah. Nah, peran manajerial ini itu salah satunya yaitu sebagai human atau manusia yang memiliki konsep ke depan dan mempunyai berbagai teknik dalam menghadapi segala hal di berbagai bidang, khususnya di internal maupun eksternal. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Atas kurang lebihnya saya minta maaf dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.